Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a'i ila al-huda wad dalalah ila al-khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbi wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadihi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya da'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syaraf ala kulli hal ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, para hadirin wal hadirat segenap jamaah Majlis Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang kita muliakan, kita hormati orang tua kita Sayyidil Walid Ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif, mata'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur dalam sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, serta dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini adalah kajian tafsir dalam kitab Tafsirul Jalalain. Terakhir kita membahas tentang tafsir surah Al-Anfal, ya, ayat 67, ya. Ini menceritakan tentang peristiwa perang Badar yang mana dimenangkan oleh kaum muslimin. Lalu banyak orang-orang kafir, sejumlah 70 orang itu ditahan oleh orang Islam, ya, oleh kaum muslimin. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabatnya, ini sebaiknya kita apakan ini, ya, para tahanan ini, tahanan perang. Kata Sayyidina Abu Bakar, ini aja Rasulullah jangan dibunuh, ya, kita ambil tuang tebusan aja, itu untuk memperkuat kaum muslimin. Ya, sebagian lalu Sayyidina Umar bilang, jangan Rasulullah, kalau menurut saya kita habisin aja udah, bunuh aja semuanya, enggak lehernya, gitu ya. Kata saya sahabat yang lain, ya, ya Rasulullah, bakar aja udah, ya, suruh bakar, taruh di lembah, ya, kita bakar semuanya tuh. Ya, akhirnya Rasulullah pergi ke dalam rumahnya, lalu beberapa lama keluar lagi dan mengatakan, ya udah, hari ini kita tidak akan membunuh satupun dari mereka, tapi kita ambil tebusan. Yang bisa membayar tebusan kita bebaskan, yang enggak kita bunuh. Gitu. Ada Sayyidina Umar, itu mah pendapatnya Abu Bakar diambil waktu itu, ya. Ya udah dah, saya ikut aja dah. Ternyata pilihan itu pilihan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maksudnya tidak
sesuai keinginan Allah. Sebenarnya Allah itu pengen mereka itu semua dibunuh, ya. Tahanan perang semuanya dibunuh oleh kaum muslimin. Tapi kalau Nabi tidak memilih yang itu. Maka ketika pagi harinya Nabi Sayyidina Umar menemui Rasulullah, dia melihat Nabi dan Sayyidina Abu Bakar lagi nangis berdua. Ingat ya cerita kemarin dia lagi nangis berdua. Lalu kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apa yang membuat kalian berdua nangis? Tolong ceritain sama saya. Kalau memang hal ini ya saya ikut ada kesalahan di situ, saya akan nangis bareng. Tapi seandainya ini tidak berhubungan sama saya bakal pura-pura nangis biar ikut bareng nangis juga gitu, nemenin nangis. Ternyata ya Nabi menceritakan keinginan Allah itu sebenarnya seperti yang diinginkan oleh Sayyidina Umar, yaitu membunuh mereka semua. Ya, maka Allah katakan di sini, ya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim. Laula kitabun min Allah, kalaulah bukan karena kitab dari Allah, arti kitab di sini ketentuan Allah, sabaqa yang sudah lebih dahulu ada, ya. Jadi katanya kalau bukan karena sebab keputusan Allah, ketentuan Allah yang sudah Allah tentukan dulu sebelum kejadian ini, ya apa ketentuan Allah itu, ya ketentuan Allah yaitu biihlalil ghanaim wal asra lakum, dengan menghalalkan ya harta rampasan perang, menghalalkan harta rampasan perang, dan juga mengambil tawanan. Sebenarnya keinginan Allah itu membunuh semuanya, ya membunuh semuanya. Cuma Allah sudah tahu, ya kan, semua ini di alam dunia ini hadirin, nggak ada yang mungkin terjadi tanpa izin Allah, nggak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Maka sebenarnya Allah keinginannya ya membunuh semua tawanan, tapi Allah juga tahu Nabi Muhammad akan memilih ya untuk mengambil harta rampasan, dan itu sudah Allah tahu semua, gitu ya. Dan itu pun kehendak Allah sebenarnya. Secara tauhid ya, apapun yang dipilih itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari irada Allah. Jadi semua di alam semesta ini terjadi, tidak ada yang di luar keinginan Allah. Ya, itu sifat Allah yang kita kenal dengan muridan atau iradatan. Ya, dia memiliki keinginan sesuai dengan yang dia inginkan. Gak mungkin misalnya Allah pengen Abdul Hafiz ada di dunia, tiba-tiba gak ada. Gak mungkin, itu gak mungkin terjadi. Ya, jadi semuanya kembali pada Allah. Katanya kalau bukan karena ketetapan terdahulu dari Allah Subhanahu wa taala, lamassakum, niscaya akan menimpa kalian fima akhadtum, ya dikarenakan karena tebusan yang kalian ambil, gara-gara kalian ambil tebusan, niscaya akan menimpa kalian adzabun adzim, siksaan yang sangat besar. Sebenarnya itu kata Allah, ya kalau bukan memang ketentuan Allah menghalalkan kalian mengambil harta rampasan perang dari para tahanan tadi, sungguh kalian pasti sudah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang sangat besar. Itu yang membuat Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah nangis, ya. Tapi kata para ulama, sebagian ulama mengatakan, kenapa kok Allah tidak mengadab, ya, tidak mengadab para sahabat karena salah milih keputusan, walaupun keputusannya yang ambil Nabi, ya. Di dalam ayat lain itu Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Walaupun ini kata para ulama, ayat ini turun untuk keterangan kaum orang-orang kafir. Kenapa orang-orang kafir di Mekah yang nyembah berhala itu nggak diadab sama Allah? Ya, kata Allah kan di Al-Quran dalam gini, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka, orang-orang kafir itu, selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Jadi Allah menahan azab itu karena ada Nabi Muhammad SAW. Begitupun kata sebagian ulama tafsir, ini sahabat yang tadinya salah pilih ngambil tebusan, ya kalau bukan karena ada Nabi di situ, diazab sama Allah. Untung ada Nabi. Gitu. Jadi ayat ini walaupun turunnya
ceritanya asbabun nuzulnya yang orang kafir tidak diazab, ayatnya turunnya tentang itu, tapi dikaitkan atau ditafsirkan untuk kejadian ini juga. Jadi orang Islam itu, kaum muslimin, aman dari azab Allah, dari siksa Allah karena ada Rasulullah di tengah-tengah mereka. Itu ya. Ya. Dan ini juga terkadang berlaku dengan para aulia, para hadirin. Ada sebagian hamba Allah itu yang menyebabkan Allah tidak menurunkan azab. Padahal sebenarnya kita layak diazab sama Allah. Ya. Yang Nabi katakan, kalau bukan karena abdal, Allah akan mengazab orang-orang di bumi. Jadi ada wali-wali abdal, julukannya wali abdal. Ya, ini kata Rasulullah, kalau bukan karena wali abdal, maka Allah sudah akan mengazab penduduk bumi ini. Jadi ada hamba-hamba Allah yang menyebabkan Allah tidak menurunkan azab. Ya, yaitu para kekasih-kekasih Allah. Kita beruntung. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan, laula syuyukhun ruk'a, ya, wal bahari rutta' wal atfal rudda' la subba alaikum adzabun sabba. Allah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena orang tua yang masih rajin rukuk di malam hari, dan kalau bukan karena hewan yang masih makan merumput di tanah, kalau bukan karena bayi-bayi yang menangis yang masih menyusu, maka sudah pasti Allah akan menimpakan azab atas kalian dengan sebanyak-banyaknya. Jadi ada pencegah kita dapat azab. Di antaranya orang-orang tua yang masih rajin ibadah, ya, masih banyak hewan-hewan yang melata makan di rumput, masih banyak anak bayi yang menyusu sama ibunya. Itu mencegah Allah mengazab kita. Ya, apalagi kalau ada tengah-tengah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, jadi para sahabat beruntung. Sebenarnya Allah yang mengazab mereka, cuma pertama ketentuan Allah, ya, sudah menghalalkan ghanimah di masa depan itu tidak akan terjadi. Yang kedua karena ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka setelah turun ayat ini, para sahabat itu takut makan harta rampasan perang dan harta tebusan tadi. Karena perang Badar itu kan satu, mereka mendapat harta rampasan perang, satu. Yang kedua, mereka dapat harta tebusan dari tahanan orang-orang kafirin yang ingin dibebaskan, mereka menebus dirinya. Berarti ada dua harta, harta rampasan perang sama harta tebusan dari para orang-orang kafir. Sahabat gara-gara turun ayat ini, ya, laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun adzim. Ini gara-gara ayat ini sahabat enggak berani itu nyentuh harta rampasan perang dan enggak berani nyentuh, ya, harta tebusan. Takut Allah marah lagi, kan salah lagi nih kita. Ya, udah salah langkah tadi ngambil harta tebusan, sekarang mau makan takut salah lagi. Akhirnya turun ayat. Padahal enggak mau awalnya. Lalu Allah turunkan ayat berikutnya. Apa kata Allah? Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Nah, turun ayat ini. Fakulu mimma ghanimtum, maka makanlah mimma dari harta ghanimtum yang telah kalian dapat dari rampasan perang. Ya, harta yang kalian dapat dari perang, halalan thayyiban, sebagai makanan yang halal dan juga baik. Nah, turun ayat ini. Setelah turun ayat ini baru sahabat berani memakan harta rampasan perang dan harta tebusan itu. Jadi hartanya ini harta yang baik, kata Allah. Wattaqullah, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, ya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah ini, jadi setelah turun ayat ini baru sahabat berani makan harta rampasan perang dan harta hasil tebusan tadi, ya. Baik. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها النبي, Allah,
wahai Nabi. Lihat, ini salah satu didikan Allah buat kita umatnya. Kalau manggil Nabi nggak boleh manggil nama. Ya. Ini ayat ini nazalat fil Abbas, ya, ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun menjelaskan tentang Sayyidina Abbas, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahadul asyara alladhi dhaminu an yut'imun nas alladhi kharaju min Makkah li Badr. Wa kana ma'ahu 20 awqiyah min dhahab. Falamma ukhidha asiran ukhidat minhu fakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yahbasaha min fidaihi fa aba wa qala lahu syai'un kharajat bihi litis'in bihi alaina fala natrukuhu laka. Faqala al-Abbas, ya Muhammad, atatrukuni atatakaffa quraisyan ma baqitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ayyu dhahab alladhi wada'tuhu 'inda Ummul Fadl waqta khurujika min Makkah wa qulta laha inni la adri ma yusibani min fi wajhi hadha fa in hadatha bihi hadithun fa hadha al-mal laka wa li Abdillah wa li Ubaidillah wa li Fadl. Faqala al-Abbas wa ma yadrika ya ibn akhi fa inni a'taytuha iyyahu fi sawadillah wa lam yattali' alayhi ahadun illa Allah. Faqala akhbirni bihi rabbi. Faqala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka 'abduhu wa rasuluhu. Nah, ini cerita tentang Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini, kalau tadi kemarin Pepen bilang menyembunyikan keimanannya, ya, itu kan yang ada dapat ceritanya. Di cerita ini beda lagi. Jadi Sayyidina Abbas ini termasuk orang yang ditahan ketika perang Badar. Jadi Sayyidina Abbas ikut perang di kelompok orang-orang kafir, ya. Nah, ini ada 10 orang dari orang kafir yang kaya-kaya itu menjamin makan, ya, buat orang-orang yang pergi perang Badar. Jadi pasukan itu dijamin sama semua orang kaya untuk ransumnya, makanannya, konsumsinya. Di antara 10 orang yang menanggung itu Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, ikut perang. Enggak cuma ikut perang, hadirin, menjamin konsumsi, ya, konsumsi tentara orang-orang Mekah ini, ya. Dan dia memiliki 20 uqiyah min zahab. Nah, ini ukuran zaman dulu, ya. Ketika dia ditahan, ya, dia ditahan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebentar. Fakallama Rasulullah an yahbasaha min fidai, ya. Kata Nabi gini, Sayyidina Abbas ketika orang lain sudah pada membebaskan diri, ditebus, Sayyidina Abbas belum, masih ditahan, ya. Kata Sayyidina Abbas, kan ini ponakannya nih, tapi ponakannya, ya Muhammad, manggil masih ya Muhammad, ya. Apakah kamu ingin menahan saya selama ini di sini? Ya, yang lain udah pada tebus, saya belum diizinin, gitu ya. Apakah saya masih ditahan terus nih? Sampai kapan masih ditahan di sini? Ya, maka Nabi bilang begini. Nah, Sayyidina Abbas ini pernah sebelum berangkat perang, dia nitip, ya, emas sebanyak 20 uqiyah. Uqiyah itu saya lupa, antara saya lihat di fikih itu ada. Uqiyah itu takaran emas zaman dulu berapa gram, gitu ya. Ini ada 20 uqiyah, dia titip ke seseorang, dan gak ada yang tahu nih, ya. Ketika Sayyidina Abbas bilang, Rasulullah, saya sampai kapan ditahan ini? Ya Muhammad, saya sampai kapan ditahan? Orang-orang udah pada dibebasin. Ya bahasa kita kan, bukan paman lo, gitu kan? Ya, tapi musuh Islam. Terus Nabi bilang begini, tunggu dulu, ya. Mana emas? Nabi nanya, mana emas, ya, yang kamu titipkan di Ummul Fadl ketika kamu mau keluar dari Mekah pengen pergi perang, ya. Dan kamu katakan kepada Ummul Fadl, ya, Ummul Fadl ini, ya, yang orang yang dititipin oleh Abbas, ya. Kamu bilang begini sama Ummul Fadl, saya tidak tahu apa yang akan menimpa saya di hari ini, karena dia mau perang. Saya nggak tahu nanti saya akan menimpa apa pada diri saya, ya. Dan katanya, kalau terjadi pada diri saya sesuatu, artinya kalau saya meninggal dunia lagi perang nih, maka maka harta ini buat kamu, buat Abdullah, buat Ubaidillah dan Fadl. Ada 4 orang yang komunikasi. Ummul Fadl, ya, kemudian Abdullah, kemudian Ubaidillah,
kemudian fadl. 4 orang yang ingin dikasih Sayyidina Abbas emas sebanyak 20 uqiyah. Ya. Kemudian kata Sayyidina Abbas, "Wa ma yudrika ya ibn akhi?" Ente tahu dari mana cerita itu? Katanya Sayyidina Abbas. Karena dia bilang, saya waktu ngasih itu di kegelapan malam. Gak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Kata Sayyidina Abbas. Ya, jadi kaget. Kok peristiwa Nabi kan di Madinah, dia di Mekah. Zaman dulu gak ada CCTV, gak ada Intel segala macam ya. Kok tahu, katanya Abbas. Ente tahu dari mana Muhammad Anda ngasih emas itu kepada Umar Fadl? Dan tahu lagi buat siapa aja. Padahal nggak ada yang lihat kecuali Allah. Ini orang saya ngasih malam-malam gelap. Apalagi zaman dulu, kalau kita sekarang malam masih terang, masih banyak lampu. Zaman dulu kan enggak, gelap. Ya. Maka ketika Sayyidina Abbas nanya begitu, Nabi bilang, "Akhbarani bihi Rabbi." Yang ngasih tahu saya itu Tuhan saya. Siapa itu? Allah. Yang ngasih tahu saya Allah. Ente nitipin emas kan? Ya. Akhirnya faqala, maka berkata Sayyidina Abbas, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka 'abduhu wa rasuluh wa anta shadiqun." Ya, dan katanya saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi sesungguhnya engkau adalah utusannya dan rasulnya, dan engkau adalah orang yang jujur, orang yang benar. Ya. Baik. Maka dia memerintahkan kedua saudaranya, kedua keponakannya, namanya Aqil dan Naufal ibn al-Harith. Ya, ketika Abbas masuk Islam, ada ponakan juga ditahan tuh, namanya Aqil sama Aqil sama Naufal, disuruh masuk Islam. Ini masuk Islam enggak? Ini Muhammad benar nih. Ya, orang ada yang tahu dia bisa tahu. Ya, akhirnya fa aslama, akhirnya kedua ponakannya masuk Islam. Nah ini turun ayat ini. Ya, fa nazala qauluhu ta'ala, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kata Allah. Ya, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya, qul, katakan, liman fi aidikum, kepada orang ya yang ada di dalam tanganmu, dalam kekuasaan, minal asra, yang merupakan bagian dari para tahanan. Maksudnya kepada Sayyidina Abbas nih. Iya'lamillah, ya, jika Allah mengetahui fi qulubikum khaira, di dalam hati kalian ada kebaikan. Apa itu? Imanan wa ikhlasan, ada keimanan dan ada keikhlasan, maka Allah apa? Yu'tikum khaira, Allah akan memberikan kebaikan, mimma ukhidha minkum, ya, dari sesuatu yang telah diambil dari kalian, minal fidah, berupa harta rampasan perang, bi an yudha'ifahu lakum fid dunya wa yusibakum fil akhirah. Ya, jadi kata Allah, seandainya Allah tahu, jika Allah tahu dalam hati kalian ada kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan pada kalian, ya, lebih baik dibandingkan yang diambil dari kalian. Kan Sayyidina Abbas disuruh menembus, ya, menembus setiap orang kafir yang ingin bebas itu kan suruh bayar tebusan. Kata Allah, tebusan yang kalian bayar akan Allah gantikan lebih baik lagi, ya, lebih banyak lagi dari yang kalian bayarkan. Ya, di dunia dilipat gandakan, kemudian nanti di akhirat akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian aidunubakum, dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ketika turun ayat ini, fakana Abbas yaqul, abdalani Allahu khairan mimma ukhidha minni 20 'abdan tujjarun yadribuna bi malin katsir, adnaha yadribu bi 20,000 maka 20 rubiyah, wa atani zamzam wa ma ahabba anna li biha jami'a amwal ahli Makkah wa ana antadhir maghfirah min rabbi. Nih, kata Sayyidina Abbas, kan Allah bilang begini. Itu kan ayat ini menjelaskan tentang Sayyidina Abbas. Kalau Allah tahu di hati kalian ada kebaikan, iman yang benar, kan tadi dibilang masuk Islam nih, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka 'abduhu wa rasuluh. Kalau Allah tahu, walaupun sebenarnya Allah tahu kalau di hati kalian ada kebaikan, maka harta tebusan yang kau bayarkan nanti akan Allah ganti lebih baik lagi, ya, dari Allah di dunia dan di akhirat. Kata Sayyidina Abbas, ini terbukti Allah telah memberi ganti pada saya
lebih baik dibanding yang diambil dari saya. Saya kan bayar tebusan isyrina uqiyah, 20 uqiyah. Ya. Tebusan itu 20 uqiyah. Diganti sama Allah dengan 20 budak. Budak yang tujaron ahli dagang. Yang mana budak saya ini berdagang buat saya dan memberikan saya keuntungan yang banyak. Paling minim katanya budak ini memberikan saya keuntungan 20.000 ya emas uqiyah. Saya disuruh bayar 20 uqiyah, tapi diganti sama budak sama Allah selama Islam ini punya budak 20 orang ahli dagang, satu budak itu menghasilkan 20.000 uqiyah. Satu budak dia punya 20.000, mau diganti sama Allah. Ya. Dan Allah memberikan kepada saya Zam-Zam, artinya menguasai, memegang wewenang sumur Zam-Zam, ya. Dan juga bahkan saya ini katanya memiliki harta, ya, hampir seperti yang dikumpulkan orang ahli Mekah. Hartanya banyak saya Abbas. Dan saya menunggu ampunan dari Tuhan saya. Karena Allah bilang kan gitu, ya. Wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Jadi karena saya Abbas, Allah lihat hatinya itu benar, imannya benar, bukan cuma gara-gara ya takut dibunuh segala macam, tapi betul-betul orang Islam, Allah ganti nanti. Saya Abbas bayar uang tebusan karena dia kan ketangkap. Tetap bayar, tapi kata Sayyidina Abbas, setelah itu saya diganti sama Allah harta yang berlipat-lipat ganda. Ya, bahkan saya sekarang menunggu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini janjinya Allah kepada Sayyidina Abbas. Ya. Kemudian kata Allah, wa yuridu khiyanataka faqad khana Allah min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Wa yuridu, dan jikalau mereka menghendaki, siapa mereka? Para tahanan ini, para tawanan, khiyanataka, mengkhianati kamu. Kalau mereka hendak mengkhianati kamu, bima azharu minal qaul, ya, dengan sesuatu yang kelihatan dari ucapan mereka, faqad khanullah, maka sungguh mereka telah mengkhianati Allah min qablu, sebelum peristiwa Badar. Apa mengkhianati Allah? Ya, mereka udah kafir. Ya. Kalau mereka niat dibebasin tapi nanti niat mau ngelawan lagi, ya sebelumnya juga mereka sudah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang dimaksud khianat di sini ai binaqdil ahdi alladhi ahaduka alaih wa huwa an la yuharibuk wa la yu'awinu 'alaika al-musyrikin. Mereka ketika dibebaskan kan bayar uang tebusan. Mereka bikin perjanjian sama Rasulullah. Saya bebaskan, ya, yang dia bayar uang tebusan dan perjanjian. Apa perjanjiannya? Kalian gak akan memerangi kita lagi, kaum muslimin, dan tidak akan membantu orang kafir yang ingin memerangi kita. Itu perjanjian mereka kepada Rasulullah SAW. Kata Allah, kalau mereka niat berkhianat, kan mereka waktu bilang iya, ya dah, kita bayar, yang penting kita bebas. Kita bayar, kita gak akan memerangi ente lagi. Ternyata merangin gak? Merangin lagi, ya. Nanti kan ada perang Uhud. Setelah Badar perang Uhud. Berarti kan mereka memerangi Nabi lagi, berkhianat. Kata Allah, seandainya mereka mengkhianati engkau ya Muhammad, maka sungguh mereka sudah pernah mengkhianati Allah sebelumnya. Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka berbuat kafir kepada Allah. Udah biasa aja, jangan takut kata Allah. Ya, faqad khanallahu min qablu fa amkana minhum. Ya, maka dia akan memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Ya, dia tenang aja kata Allah. Ini Badar menang, kalian lepaskan. Dalam perjanjian mereka gak akan merangi kita lagi. Ternyata kalau dia berkhianat, tenang aja. Udah pernah kok begitu kata Allah. Fa'amkana minhum, maka Allah ya akan memberikan kekuasaan kepada kamu atas mereka, dari mereka. Ya, bi Badrin qutila wa usira falyatawaqqa'u mithla dzalik in ahadu. Ya, kalau seandainya mereka berkhianat, merangin lagi, ya lawan lagi kata Allah. Jangan takut. Ya, jangan khawatir kalau mereka berkhianat. Dan ternyata memang mereka berkhianat. Begitu kebiasaan orang-orang kafir. Ya, dan sampai sekarang ya orang-orang kufar itu, ya, Iran sekarang diserang, senjata damai, begitu lagi. Memang begitu orang-orang kafir lakukannya. Ya, nggak akan pernah berhenti merangin orang Islam. Ya,
Maka falyatawaqqa'u mithla dzalik in 'adu. Kata Allah, maka ya kalau seandainya kejadian mereka menyerang kau lagi, ya perang lagi, lawan lagi. Ya jangan takut. Wallahu alimun hakim. Dan Allah adalah zat yang maha mengetahui bi khalqihi terhadap hambanya, hakimun fi san'i, dan maha bijaksana dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Mereka ketika ini peringatan Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membebaskan para tahanan itu, ya. Dan benar aja mereka setelah beberapa lama berikutnya menyiapkan pasukan lagi menyerang Islam dalam perang Uhud. Bukan yang berhenti, tapi malah nyiapin pasukan yang lebih besar lagi. Coba antum bayangin, seandainya saat itu Rasulullah memilih membunuh 70 orang itu yang merupakan pimpinan-pimpinan kafir Quraisy, maka kekuatan mereka akan lemah. Ya, tapi akhirnya kan enggak. Karena Nabi memilih untuk bayar terima tebusan, mereka pulang bebas, bukannya berhenti, nyiapin pasukan lebih besar lagi. Jadi kalau 70-nya habis, kan mereka tuh kepala-kepala. Orang kalau organisasi atau satu kekuatan massa, kepalanya diambil, kebingungan nanti. Ya, makanya kadang perang itu, perang zaman dulu, itu kalau sudah mentok, pasukan ini udah hampir kalah, kadang itu ketuanya, rajanya itu ngajak duel, tanding satu lawan satu. Daripada lebih banyak ya pasukan yang mati, ayo kita tanding berdua. Ya, itu dulu gitu. Kalau rajanya mati, udah pasukannya nyerah semua. Padahal mereka sebenarnya masih bisa melawan, cuma pala nggak ada. Ya pimpinan nggak ada, maka satu organisasi itu kalau nggak ada pimpinannya berantakan, harus ada pimpinan. Masjid kalau nggak ada ketuanya berantakan. Ini untuk nentuin imam siapa, untuk bayar ini bagaimana, siapa yang nentuin kalau nggak ada ketua, bingung. RT kalau nggak ada ketua RT, berantakan. Makanya itu kalau 70 orang itu saat itu semua dibunuh, udah lemah dah kaum musyrik itu. Tapi kenyataannya Allah, ya, tulisan Allah nggak seperti itu. Ada hikmah di balik itu semua. Ya. Kemudian dikatakan innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina awaw nasru ulaika ba'dhum li ba'd. Insyaallah kita akan di kajian berikutnya. Enggak usah ada pertanyaan karena setelah ini kita masih lanjut kajian ke Majlis Ahwabus Shalihin, yaitu kajian fikih dalam kitab Fathul Qarib. Demikian sementara, mohon maaf kalau ada pertanyaan. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita istiqomah terus hadir ya dalam hadir majelis ilmu sampai kita meninggal dunia, mudah-mudahan dalam kondisi husnul khatimah. Dan juga yang kedua, pengumuman hari Jumat. Kenapa kok dimajukan kajian kita hari Jumat? Karena kita ingin mengadakan majelis gabungan uswatun hasanah di rumah mertua sebagaimana biasa. Yang seharusnya malam Sabtu kedua dimajukan jadi malam Sabtu pertama, yaitu Jumat besok, lusa. Lusa kita ngumpul di Ba'da Isya di rumah mertua untuk membaca khatmul Quran, Ratibul Aqtas, Asmaul Husna, dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Ya, yang punya waktu hadirin ya sebulan sekali. Yang sambangi ke sana sebulan sekali. Ya, insyaallah makan pulangnya gitu ya. Kalau belum makan pulang bisa makan. Yang kedua, pengumuman untuk malam Jumat besok kan Asma. Malam Jumat depan lagi yang kedua, itu kajian kita juga dimajuin lagi jadi malam Rabu. Jadi untuk minggu ini, pekan ini sama pekan depan dimajukan Selasa malam Rabu. Kenapa dimajukan? Karena saya Jumat berikutnya itu kemungkinan udah nggak di sini. Saya insya Allah mudah-mudahan kalau nggak ada halangan, ada panggilan untuk umroh, ya untuk berziarah kepada Nabi Muhammad SAW dan ke Baitullah. Ya, umroh kosasi, umroh ongkos dikasih. Mudah-mudahan lancar, doain biar gak ada halangan. Ya, untuk doain saya juga insya Allah doain antum semua di sana. Mudah-mudahan bisa berangkat juga ke sana. Ya, diundang sama Rasulullah, diundang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita harapkan. Ada hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بفضل دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأعوذ بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.